Akhirnya ada tersangka yang ditangkap. So, siapa selanjutnya yang akan ditangkap? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meredos. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, jangan lupa tombol klik subscribe dan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like. Akhirnya Samuel Miranda atau stafnya Sushant Singh yang dipekerjakan oleh Rhea Chakraborty ditangkap oleh Biro Pengawasan Narkotika. Setelah hari Jumat kemarin, rumahnya atau kediamannya digerebek oleh Biro Pengawasan Narkotika dan kemudian si bro itu langsung ditangkap. Selain Samuel Miranda, ada juga Showik Chakraborty, saudara kandungnya Rhea Chakraborty. Ini buntut dari bocornya percakapan Rhea Chakraborty dan juga Showik Chakraborty yang membahas mengenai obat-obatan terlarang. Selain itu, NCB juga telah menangkap pengedar narkobanya Haizan Ebrahim. Dari ketiga orang yang ditangkap ini, dari statement mereka menyebutkan Rhea Chakraborty juga terlibat dalam transaksi obat-obatan terlarang ini. Nah, kita tunggu nih langkah selanjutnya dari NCB dan juga CBI. Apakah mereka akan menangkap Rhea Chakraborty? Ya kan, secara bukti-buktinya sudah jelas banget ada, sudah menyebar bahkan ya, udah jadi rahasia umum. Ini kalau sampai nggak ada tindakan tegas dari NCB dan juga CBI, wah, keterlaluan banget nih. Ada konspirasi berarti dibalik ini semua. Percakapannya udah jelas banget, bukti validnya udah ada, keterlibatannya Rhea Chakraborty dalam obat-obatan terlarang ini. Ya, kita tunggu aja ya selanjutnya. Ya, semoga sehabis ini kediamannya si Rhea juga atau si Rhea-nya aja nih langsung ditangkap ya. Dan industri Bollywood ini lagi harap-harap cemas nih, lagi was-was deg-deg-ser nih ya, karena NCB masih terus mendalami kasus penyalahgunaan obat-obatan ini. Dan ya, tidak menutup kemungkinan besok-besok akan ada lagi yang ditangkap oleh pihak pengawasan narkotika. Bahkan pengedar narkoba ini mengatakan bahwa dia itu melakukan transaksi narkoba atas arahannya si Showik Chakraborty dan Samuel Miranda atau stafnya Sushant yang dipekerjakan oleh Rhea. Dia itu semacam drivernya gitu loh. Jadi dia yang menjajakan, jadi dia yang kurirnya lah gitu. Wow, jadi benar-benar orang-orang di sekitarnya Sushant ini terlibat dengan obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi nggak heran sih kalau semisal nanti akan ada persepsi bahwa ya Sushant sengaja diberikan obat-obatan terlarang agar dia memiliki kecemasan berlebihan, agar mentalnya tidak sehat ya kan. Ya kayaknya udah bisa ketebak ya kan ke arah sana. Jadi ada dua pengedar narkoba yang udah mengkonfirmasi ke NCB bahwa ya mereka benar berhubungan dengan Showik Chakraborty. Jadi pada hari Jumat itu kediamannya Samuel Miranda digerebek oleh NCB, kediamannya Showik juga digerebek oleh NCB. Ya akhirnya berbuntut pada penangkapan mereka dan sampai sekarang masih ditahan, sedang menunggu peradilan berarti. Sampai detik terakhir pengacaranya Rhea Chakraborty yaitu Satish Mansinde, dia tetap bersikukuh bahwa kliennya atau Rhea Chakraborty itu bersih, tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hingga akhirnya pihak pengacara keluarga Sushant lagi-lagi membuat statement bahwa mereka itu nggak berfokus pada si Rhea itu ada terlibat, dia memakai obat-obatan terlarang apa enggak, itu whatever, itu urusannya dia gitu kan ya. Tapi yang menjadi titik poin gugatan mereka itu adalah Rhea yang memberikan obat-obatan terlarang kepada Sushant Singh. Disitulah titik poinnya. Jadi ya walaupun Rhea memakai obat-obatan terlarang ya itu urusan dia gitu loh. Tapi yang menjadi titik beratnya adalah ya dia ngapain ngasih obat-obatan diam-diam untuk si Sushant gitu kan. Walaupun dia berdalih itu untuk mengobati kecemasan yang berlebihan, mengobati mentalnya yang sedang kurang sehat gitu kan. Tapi kalau nggak sesuai resep dokter dan Sushantnya juga nggak ngerti itu obat-obatan apa, ya itu kan tindakan ilegal ya. Tambah lagi banyak banget kesaksian-kesaksian teman-temannya Sushant yang mengatakan bahwa Sushant itu baik-baik aja. Tapi setelah Rhea masuk ke dalam kehidupannya,
barulah jeder dia memiliki ya itu tadi kecemasan berlebihan maybe, dan juga mentalnya yang jadi kurang sehat gitu. Jadi ya itu karena apa ya kan? Berarti karena ada sangkut pautnya dengan si Rea dong. Ternyata di sana itu kita juga bisa menyewa sebuah media untuk menggiring opini. Kalian masih ingat kan baru-baru ini si Rea itu diwawancara oleh salah satu media di sana, dan ya dengan otomatis isinya pasti pembelaan dirinya ya kan, dan ternyata itu adalah penggiringan opini. Dan parahnya lagi, setelah penggiringan opini itu, framing media itu jadi macam-macam. Sudah nggak ada yang menyoroti tentang Sushant Singh ini dia sebenarnya dibunuh atau gimana gitu. Tapi justru framing medianya sekarang itu adalah membahas tentang narkotika. Oke, itu juga adalah hal yang sangat amazing gitu kan ya, sebuah berita yang menghebohkan juga. Tapi akhirnya kenapa sudah nggak ada lagi yang bahas tentang perkembangan kasus kematiannya Sushant gitu kan? Dan ditambah lagi ada fitnah yang kejam banget terhadap keluarganya Sushant. Jadi dikatakan bahwa keluarganya Sushant ini sebenarnya mengetahui kalau Sushant itu memiliki penyakit mental, tapi mereka menutup-nutupinya. Lalu kenapa keluarganya Sushant kekeh bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan bukan kasus bunuh diri, adalah agar mereka mendapatkan asuransi jiwanya si Sushant. Jadi asuransinya tuh ada ya lumayan ya nominalnya ya. Jadi kalau misalnya si Sushant ini meninggal, dibunuh, otomatis polis asuransinya itu akan dihibahkan atau diberikan kepada pihak keluarganya Sushant. Itu tuh fitnah yang kejam banget sih menurutku. Akhirnya Vikash Singh, pengacara pihak keluarganya Sushant, melakukan konferensi pers dan dia mengatakan bahwa Sushant itu nggak memiliki asuransi jiwa. Jadi dia mau meninggal dibunuh atau bunuh diri, keluarganya tidak akan mendapatkan polis asuransi apapun. Tuh kan, kejam banget kan framing medianya, jadi kayak yang wow. Jadi tinggal bayar aja media, wawancara kanan kiri ya kan, udah deh jadi pembelaan diri deh. Akhirnya penggiringan opini dan orang-orang mengira bahwa oh dia ini adalah korban, bukan tersangkanya gitu kan ya. Keren. Big applause. Jadi air matanya selama ini di media mungkin hanya tipu muslihat. Benar-benar harus hati-hati nih kalau misalnya teman-teman dapat berita tentang ABCD di media India langsung itu, jadi harus benar-benar ditelaah ya, karena ada beberapa media yang dia melakukan framing dan penggiringan opini, akhirnya membuat terpecah belah gitu nih fansnya Sushant, terpecah belah orang-orang yang mendukung Justice for Sushant ini. Bahkan sampai ada yang memberi tagar #Justice for Rea. Wow, keren banget. Akhirnya setelah dia diwawancara salah satu media itu, dia mendapatkan support, mendapatkan dukungan dari khalayak umum. Jangan sampai nih ya, gara-gara NCB dan CBI sibuk menangani kasus penyebaran narkotika di kalangan industri Bollywood, terus kasusnya Sushant dilupakan gitu. Kasusnya Sushant akhirnya nggak dibahas lagi gitu loh, nggak diusut lagi gitu. Aduh, jangan sampai ya. Pokoknya kalau untuk urusan penyebaran obat-obatan terlarang, ya udah kasihkan aja ke NCB ya kan, atau BNN-nya India. Udah CBI fokus aja ke kasus kematiannya Sushant. Ini kan sudah ada nih bukti-buktinya, si Rea yang memberikan obat-obatan tanpa sepengetahuan Sushant, ternyata itu obat-obatan terlarang, and the blah gitu kan ya. Kenapa nggak ada tindakan ya dari CBI ya? Maksudnya CBI membutuhkan bukti sekuat apa lagi sih untuk menangkap seseorang? Itu si Shoik dan Samuel aja akhirnya sudah ditangkap. Sedangkan si Rea kan juga ada komunikasi tuh dengan pengedar, dengan Samuel. Kok dia nggak ditangkap sih sampai sekarang? Jadi benar-benar setelah Rea memasuki hidupnya Sushant, itu masalah tuh kayak baru dimulai gitu. Berkas medis pengobatannya Sushant itu nggak pernah dikasih tahu ke keluarganya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencari informasi tentang perkembangan kasusnya Sushant Singh, itu kalau bisa ditelaah lagi media-medianya. Kalau misalnya mau langsung cari ke media yang ada di India, karena ini lagi rame banget framing media dan penggiringan opini.
Dan CBI juga udah mengatakan bahwa mereka tidak akan membagikan detail investigasi mereka kepada media karena mereka bekerja secara sistematis dan detail. Jadi mungkin nggak secara gamblang mereka akan membagikan ke media ya. Jadi mungkin nunggu ada bukti akurat, nunggu ada bukti yang sangat besar ya kan, baru mereka akan membagikan ke media. Baru-baru ini Rea juga dicecar oleh berbagai macam pertanyaan karena dia mengatakan bahwa Sushan itu selama melakukan perjalanan ke Paris, jadi mereka sempat liburan bareng ke Paris, pokoknya ke Eropa gitu, ke negara-negara yang ada di Eropa. Jadi pada saat si Sushan dan Rea itu lagi ada di Paris, itu si Sushan itu benar-benar lagi sakit pada saat itu. Bahkan dia nggak pernah keluar dari kamar hotelnya, benar-benar dia kayak mengurung diri aja gitu karena penyakitnya lagi kambuh gitu. Tapi akhirnya lagi-lagi statementnya itu dibantah habis-habisan oleh para penggemarnya Sushan setelah foto Sushan pada saat lagi happy-happy di Disneyland dengan senyumnya yang sumringah itu bocor ke media. Jadi mana yang benar nih? Masa lagi jalan-jalan ke Eropa ngurung diri aja di kamar hotel, ya kan kayak nggak masuk akal gitu ya. Jadi Showik itu pernah berstatement bahwa Rea lah yang menyuruhnya untuk mendapatkan obat-obatan terlarang. Untuk siapa ya kira-kira? Kalau pengacaranya udah mengatakan Rea itu bersih, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, so buat siapa itu obat-obatan ya kan? Ya kalian bisa nebak sendirilah buat siapa. Hari Sabtu ini, kakak Sushan Singh yaitu Mitu dan juga tim CBI dan forensik datang lagi ke apartemennya Sushan. Selain itu ada Siddharth Pitani dan juga Niraj, juru masaknya si Sushan. Terus ada Keshav atau staf apartemennya Sushan. Tapi belum ketahuan nih mereka ke apartemennya Sushan lagi itu untuk apa? Untuk reka adegan atau ada penyelidikan atau ada pencarian barang bukti atau ada pencarian barang bukti lainnya, kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja perkembangannya ya. Siapa tahu setelah itu ada bukti-bukti yang mungkin sempat terlewatkan oleh kepolisian Mumbai dan juga CBI pada saat melakukan rekonstruksi. Pokoknya jangan sampai kasus kematian Sushan Singh yang belum terpecahkan ini akhirnya terkubur karena ada kasus yang lebih gede, yaitu kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan industri Bollywood. Jangan sampai. Pokoknya kita harus terus kawal investigasi ini, jangan sampai berakhir, sampai pelakunya ketemu dan sampai penyebab kematiannya ketemu. Semoga aja tim CBI benar-benar mengoptimalkan kinerja mereka sehingga pelakunya ketangkap. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian mau diskusi, tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah aku akan balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!